Hari ini kita akan bahas lanjutan dari hukum Coulomb tentang medan listrik. Nah, kemarin saya sempat bicarakan dengan Bapak Ibu bahwa waktu Coulomb melakukan eksperimen, kemudian dia mengamati bahwa dua benda bermuatan, waktu itu dia pakainya bola logam, misalkan dengan muatan berbeda, terpisah sejauh R, maka akan ada interaksi. Kalau sama-sama positif, interaksinya tolak-menolak. Kalau berlawanan jenis, tarik-menarik. Dan besar interaksi ini bergantung terhadap inverse kuadratik jarak antara kedua benda bermuatan. Oke. Selain itu, kuat interaksi ini juga bergantung pada besar muatan yang saling berinteraksi. Nah, saya coba tulis ulang ke Bapak Ibu ekspresi hukum Coulomb kemarin. Misalkan kalau kita punya muatan Ki A dan Ki B, kita nggak usah spesifikasi tandanya, bisa positif, bisa negatif. Misalkan kita punya dua muatan Ki A dan Ki B, maka gaya yang bekerja di masing-masing muatan itu diberikan oleh F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Ki A Ki B dibagi R kuadrat dikali R topi. R topi adalah vektor unit R. Kemudian, kalau Bapak Ibu perhatikan, misalkan kita sebut Ki A ini sebagai muatan sumber, kita sebut ini sebagai sumber. Kemudian Ki B ini sebagai target. Kemudian, misal kita ingin menyelidiki gaya yang bekerja di B, akibat A. Maka, dalam perhitungan hukum Coulomb, ini Ki A, ini Ki B, R di hukum Coulomb itu adalah R yang mana? Vektor R itu selalu kita ukur dari sumber ke target. Sehingga kalau Bapak Ibu gambarkan, vektor R, karena kita mau menghitung gaya yang bekerja di B, maka vektor R itu adalah yang ini. Nah, ini adalah vektor R. Jadi diukur dari sumber ke target. Ini sumber, ini target. Nah, kemudian R topi arahnya ke sini. Dan R topi Bapak Ibu hitung dari R per besarnya R. F yang bekerja di B itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Ki A Ki B per R kuadrat R topi. Nah, saya bisa tulis F ini menjadi dua bagian. 1/4 pi epsilon 0 Ki A per R kuadrat R topi dikali Ki B. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagian yang ini. Secara umum, bagian yang ini itu bisa kita bilang sesuatu yang disebabkan oleh Ki A. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan percobaannya Coulomb, Ki A dan Ki B berinteraksi, tapi di antara Ki A dan Ki B itu tidak ada sesuatu yang bisa dia indra. Tidak kelihatan, tidak tercium, tidak terasa. Okay? Tapi mesti ada sesuatu di situ. Supaya kedua benda ini saling berinteraksi. Nah, sesuatu itu yang kita sebut sebagai medan listrik. Medan listrik oleh sumber, dalam hal ini Ki A. Dan biasanya dinyatakan dengan simbol E. Jadi Bapak Ibu bisa tulis E itu 1/4 pi epsilon 0 dikali muatan sumber
dibagi R kuadrat, R topi. Kalau kita perhatikan ekspresi ini, maka jika Bapak Ibu punya muatan sumber yang positif, ini Q-nya positif, maka arah medan listriknya akan menjauh dari muatan tersebut. Sebaliknya, jika muatannya negatif, negatif Q, maka arah medan listriknya akan menuju ke muatan tersebut. Nah, di gambar ini Bapak Ibu lihat, ini adalah arah medan listrik kalau muatan sumbernya positif maupun negatif. Nah, panah-panah ini tuh menyatakan vektor medan listrik di tiap titik di sekitar muatan sumber. Makin tebal warnanya, makin kuat medan listriknya. Makin pudar, makin lemah. Oke? Kira-kira kayak begini kalau Bapak Ibu gambar lebih rapi. Ini saya gambar pakai program komputer. Nah, lagi-lagi ingat Bapak Ibu, karena R di hukum Coulomb itu diukur dari sumber ke target, maka di formulasi medan listrik ini pun sama. R diukur dari sumber menuju titik yang ditinjau. Jadi kalau Bapak Ibu lihat formulasi medan listrik ini tidak melibatkan muatan target. Jadi dia cuma melibatkan muatan sumber. Artinya, medan listrik ini menyatakan pengaruh yang diberikan oleh muatan sumber di sekelilingnya. Mau ada muatan target atau enggak, yang jelas dia memberi pengaruh di sekitarnya dia. Nah, kalau gitu gunanya muatan target ini untuk apa? Untuk mengetahui dalam ruang tersebut apakah ada medan listrik. Karena dari hukum Coulomb kita tahu yang sensitif untuk merasakan pengaruh dari satu muatan, ya muatan lain. Nah, F yang kita tuliskan ini itu terdiri dari E oleh sumber, sumbernya dalam hal ini adalah A, ya kan? Dikali QB. QB adalah muatan target. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat, perhitungan medan listrik melibatkan muatan sumber. Arah medan listrik itu ditentukan oleh jenis muatan sumber. Oke. Nah, arah gaya Coulomb baru ditentukan oleh jenis muatan sumber dan jenis muatan target. Kalau kita punya muatan positif Q, medan listriknya seperti ini. E seperempat pi epsilon 0 Q sumber dibagi R kuadrat R topi. Nah, Bapak Ibu lihat, R di sini itu diukur dari muatan sumber. Jadi kalau Bapak Ibu mau hitung medan listrik di titik P, di sini misalkan, maka R itu adalah vektor yang ini. Vektor unit itu arahnya ke sini, R topi. Kalau medan listriknya disebabkan oleh muatan yang positif, jika Q positif, maka E ini akan seperempat pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat ke arah positif R topi. Nah, R topi ini kalau Bapak Ibu lihat, arah yang selalu menjauh dari E. Kemudian, jika Q negatif, maka ini kita taruh besar, E itu adalah seperempat pi epsilon 0, besarnya Q dibagi R kuadrat, tapi sekarang arahnya jadi negatif. Karena ada informasi negatif dari Q ini. Sehingga untuk muatan negatif, arah medan listriknya ke arah menuju muatan sumber. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau Bapak Ibu
taruh satu muatan uji di titik P. Misal sekarang, misal kita letakkan muatan uji atau muatan target, kita sebutnya muatan target di titik P. Misal, muatan target adalah, oke, jika Q lebih dari 0 dan QT lebih dari 0, maka, coba Bapak Ibu lihat, Q sumber positif, Q target positif. Arah gayanya kemana? Searah dengan medan listrik. Oke? Jadi gaya yang bekerja di muatan target searah dengan medan listrik. Maka gaya Coulomb yang bekerja pada kita searah dengan medan listrik oleh Q. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Jika Q positif juga dan kita kurang dari 0, maka gaya Coulomb, kita tulis di sini, maka gaya Coulomb yang bekerja pada kita berlawanan arah dengan medan listrik oleh Q. Nah, sekarang misalkan kita bikin kalimat lain lagi. Jika Q kurang dari 0 dan kita lebih dari 0, maka apa yang terjadi kira-kira? Sekarang muatan sumber negatif, muatan target positif. Maka medan listrik menuju muatan sumber, sementara gaya Coulombnya ke arah mana? Menuju sumber juga. Maka gaya Coulomb yang bekerja pada kita searah dengan medan listrik oleh muatan sumber. Dalam kurung, menuju Q. Kemudian, yang ini berarti menjauhi Q, ya kan? Menjauhi Q. Nah, sekarang kasus terakhir, jika Q-nya kurang dari 0 dan QT kurang dari 0, maka arah medan listriknya kemana? Menuju sumber, arah gaya Coulombnya ke menjauhi sumber. Betul. Maka gaya Coulomb yang bekerja pada kita berlawanan arah dengan medan listrik oleh Q. Kalau kita gambar, ini Q negatif, ya kan? Ini Q target, juga negatif, maka medan listriknya ke arah sini, ya kan?
Ini arah medan listrik, tapi gaya Coulombnya ke sana. Oke. F yang bekerja di Kite. Oke. Kalau kasus yang ini, kalau Bapak Ibu gambar, ini Q lebih dari 0, ini Kite, maka medan listriknya ke sini, ya kan? Oleh sumber. Sementara gayanya karena ini kurang dari 0, maka gayanya ke sini. Ya, FT. F yang bekerja di muatan target. Kalau yang ini tadi, yang pertama, gambarnya kayak apa kira-kira? Ini Q lebih dari 0, QT juga lebih dari 0. Maka medan listriknya ke arah sana. Oke, ini E. Sementara gaya Coulomb yang bekerja di QT arahnya juga ke sini. Oke. Kalau yang ini Q sumbernya kurang dari 0, QT lebih dari 0, maka medan listriknya menuju sumber, ini E, sementara gaya Coulombnya ke sini. Nah, nah, misalkan dalam satu ruang Bapak Ibu memiliki beberapa sumber, misalkan Q1, Q2, Q3, hingga Qn. Oke. Kemudian Bapak Ibu tinjau satu titik, titik P misalkan. Kemudian kita ingin tahu medan listrik di titik P. Nah, masing-masing muatan sumber ini memberikan pengaruh ke titik P. Jika ada beberapa sumber, maka medan listrik di satu titik, misalkan di titik P, itu adalah penjumlahan dari medan listrik oleh muatan 1 ditambah medan listrik oleh muatan 2 ditambah medan listrik oleh muatan 3 dan seterusnya hingga medan listrik oleh muatan ke N. Atau Bapak Ibu bisa tulis dalam bentuk pakai notasi sigma 1 sampai N E I. Oke? Prinsip superposisi.